Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'lim wal ibadah wal istibadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ila al-huda wal dalalata ala al-khair wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawaabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alus sa'ba idza syi'ta sahla. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Amma ba'du. Muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kajian rutin pada zuhur, dan insyaallah pada pekan kedua kali ini kita masih melanjutkan kajian tentang sirah nabawiyah, di mana pada bulan yang lalu kita sempat membahas tentang perjalanan kehidupan Rasulullah SAW dalam menempuh rumah tangga beliau dengan Khadijah. Dan insyaallah pada pekan kali ini kita akan bersama-sama menelusuri dan menikmati perjalanan daripada kehidupan rumah tangga Rasulullah, terutama yaitu kita akan membahas tentang anak-anak putra putri daripada Rasulullah SAW. Kaum muslimin rahimahullah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya Rasulullah SAW memiliki 7 orang anak, yang mana ketujuh orang anak ini berasal dari 2 orang istri beliau, dari sekitar 11 istri beliau. Yang pertama adalah anak Rasulullah bersama dengan Sayyidah Khadijah, kemudian anak beliau dengan Sayyidah Maria Al-Qibtiyah. Dari kedua orang wanita mulia inilah Rasulullah SAW mendapatkan anak keturunan, di mana keseluruhannya berjumlah 7 orang, 3 orang anak laki-laki dan 4 orang anak perempuan. Adapun anak laki-laki beliau yang pertama adalah Qasim, di mana Qasim ini adalah penyebab Rasulullah dipanggil dengan kunyah Abu Qasim, bapaknya Qasim, dikarenakan anak pertama beliau bernama Qasim. Hanya saja Qasim ini wafat sebelum Rasulullah SAW diangkat sebagai seorang nabi, yaitu ketika usianya mencapai 2 tahun. Namun menurut Al-Imam Abu Qatadah mengatakan bahwasanya Qasim meninggal saat dia sudah mulai bisa berjalan. Dan kita gabungkan kedua riwayat ini, tidak ada pertentangan di antara kedua riwayat ini. Yang kita dapat simpulkan bahwasanya ketika usianya mencapai 2 tahun, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada Qasim untuk sudah bisa berjalan. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala memanggil lebih cepat anak Rasulullah ini, Qasim, sehingga ia tidak sempat bertemu dengan dakwah ayah beliau Rasulullah SAW. Kemudian anak kedua beliau, anak laki-laki kedua beliau bernama Abdullah. Berbeda dengan Qasim, Abdullah ini sempat merasakan ataupun sempat hidup di era dakwah kenabian Rasulullah SAW. Oleh karena itu, sebagian memberikan julukan kepada Abdullah ini dengan At-Tayyib, ada juga yang menyebutkan dengan At-Tahir. Hanya saja sama seperti kakaknya, abangnya Qasim, Abdullah ini juga ketika usianya masih kecil, Allah Subhanahu wa taala panggil bahkan sebelum usianya belum mencapai usia 3 tahun.
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berasal daripada Sayyidah Maria Al-Qibtiyah yang bernama Ibrahim, dan Ibrahim ini lahir di ujung-ujung kenabian baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sama seperti kedua saudaranya yang dulu, yaitu Qasim dan Abdullah. Pada saat usianya mencapai 18 bulan, Ibrahim ini diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada saat wafatnya Ibrahim, qadarullah, pada saat itu terjadi gerhana bulan, sehingga sebagian sahabat beranggapan bahwasanya gerhana bulan itu terjadi dikarenakan wafatnya Ibrahim. Hal ini kemudian dibantah oleh Rasulullah SAW, dan Rasulullah mengatakan sesungguhnya terjadinya gerhana bulan serta pergerakan apapun yang ada di alam semesta ini tak lain dan tak bukan atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak disebabkan oleh wafatnya atau lahirnya seseorang. Maka ketiga anak laki-laki Rasulullah keseluruhannya wafat ketika usia mereka masih kecil, hingga tersisa 4 orang putri baginda Nabi. Dan keempat orang putri baginda Nabi ini ikut bersama-sama dengan Rasulullah merasakan bagaimana awal mula dakwah Islam, merasakan penderitaan yang sama sebagaimana dirasakan oleh ayahanda beliau. Namun di antara ke-7 orang anak daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke-6 anak beliau wafat sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, dan hanya tersisa 1 saat Rasulullah wafat. Hanya tinggal 1 orang dari anak beliau yang masih hidup. Pun begitu, 6 bulan pasca wafatnya Rasulullah, anak terakhir beliau yaitu Fatimah Zahra juga diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kepergian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga merupakan kepergian daripada keluarga beliau. Dan ini adalah ujian yang Allah ujikan kepada Rasulullah, yang mana ujian tersebut semakin memuliakan, semakin meninggikan derajat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ketika kita sebagai umatnya diuji dengan sedikit ujian, kita mungkin akan mengeluh dengan sedikit ujian. Maka jika kita membaca sirah Rasulullah, membaca kehidupan Rasulullah, ternyata apa yang kita rasakan itu masih sedikit dibandingkan apa yang dirasakan oleh baginda Nabi. Jika seseorang wa'iyadzubillah ditinggal wafat oleh anaknya, maka Rasulullah bahkan ditinggal wafat oleh 6 orang anaknya. Jika seseorang ditinggal wafat oleh kedua orang tuanya, bahkan Rasulullah sebagaimana yang kita sebutkan di awal kajian dulu, telah ditinggal wafat oleh ayah beliau pada saat beliau masih berada di kandungan, kemudian ditinggal wafat oleh ibunda beliau di usia beliau 66 tahun, kemudian ditinggal wafat oleh kakek beliau di saat usia beliau mencapai 8 tahun. Belum sampai di situ saja, bahkan ketika dakwah sedang panas-panasnya, pada saat Rasulullah sedang menghadapi ujian dari para kaum kafir Quraisy, Allah pun panggil istri beliau Khadijah, Allah pun panggil paman beliau Abu Thalib. Maka ujian kehilangan yang paling berat dirasakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang akan kita telusuri bersama-sama adalah kehidupan anak-anak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang pertama adalah Zainab, yang kedua adalah Ruqayyah, yang ketiga adalah Ummu Kulthum, dan yang terakhir adalah Sayyidah Fatimah Zahra. Keempat orang anak baginda Nabi, putri-putri baginda Nabi ini adalah mereka yang membersamai
sebagian yang dicerai, ada yang sebagian yang ditinggal, ada sebagian yang harus berpisah jauh daripada keluarganya, dan itu juga dirasakan oleh keluarga ataupun putra putri daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada putri beliau yang paling sulung, yang paling tua bernama Zainab. Zainab ini adalah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang amat sangat beliau kasihi. Bahkan pada saat Zainab ini sudah masuk waktu untuk menikah, maka baginda Nabi sangat selektif untuk mencarikan jodohnya, sehingga terpilihlah seseorang yang bernama Abul As bin Rabi' bin Abdul Uzza bin Abdul Syams bin Abdul Manaf bin Qusay al-Qurashi. Jadi Abul As ini sebenarnya masih keluarga dekat baginda Nabi, dikarenakan ibundanya bernama Halah bintu Khuwailid. Halah bintu Khuwailid, Khadijah bintu Khuwailid. Jadi Abul As ini adalah masih keponakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak daripada saudari istri beliau Khadijah bintu Khuwailid. Abul As adalah seorang yang terkenal dengan ketampanannya, terkenal dengan keberaniannya, dan yang paling menonjol dari Abul As ini adalah kepandaiannya dalam berniaga. Abul As ini mewarisi apa yang dimiliki oleh orang-orang. Dalam satu riwayat disampaikan bahwasanya Abul As ini sampai-sampai kabilahnya itu terdiri dari 200 onta dan 100 pedagang. Setiap berangkat ke Syam ataupun berangkat ke Yaman, tidak pernah berhenti melakukan perniagaan, dan perniagaannya sangat sukses. Ia adalah termasuk menantu Rasulullah yang sangat disayangi oleh Rasulullah SAW di masa itu. Namun kemudian ketika Rasulullah SAW mulai mendapatkan perintah untuk menyampaikan risalah Islam, Abul As ternyata menolak dakwah Rasulullah SAW, dan disinilah dimulai ceritanya. Zainab bintu Muhammad SAW sebagai seorang anak yang berbakti tentunya menerima dakwah yang disampaikan oleh ayahandanya. Sementara suaminya Abul As bin Rabi menolak dakwah yang disampaikan oleh mertuanya, dan ia masuk dalam kelompok orang-orang yang menentang meskipun tidak sampai menyakiti baginda Nabi. Intinya dia tidak setuju, tapi tidak menunjukkan permusuhan ataupun menentang baginda Nabi Muhammad SAW. Dan di antara buktinya adalah pada saat putri-putri Nabi, baik itu Ruqayyah maupun Ummu Kulthum, pada saat baginda Nabi mulai mendakwakan kenabiannya, maka baik Ruqayyah maupun Ummu Kulthum itu diceraikan oleh suami mereka. Dan orang-orang Quraisy di masa itu mendesak Abul As bin Rabi dan mengatakan, wahai Abul As, ceraikan putri Muhammad, maksudnya Zainab. Tapi Abul As mengatakan, demi Allah, aku tidak akan menceraikan istriku. Permasalahannya adalah pada mertuaku, bukan pada istriku. Dan pada saat itu memang belum ada larangan ataupun perintah untuk memisahkan antara muslimat dengan musyrik. Belum ada perintah saat itu. Maka Abul As meskipun dia tidak menyetujui apa yang didakwakan oleh mertuanya, namun dia tetap menjaga putri Rasulullah Zainab di dalam naungannya. Dia tidak ingin istrinya disentuh oleh yang lain, tidak ingin diperlakukan dengan kasar oleh yang lain. Sampai kemudian pada saat perang Badar, dan dikarenakan Zainab ini masih di bawah naungan Abul As, sehingga pada saat hijrah
kaum muslimin berangkat dari kota Mekah menuju kota Madinah, Zainab tertahan di kota Mekah. Maka setelah 1 tahun hijrah berlangsung, lalu kemudian turun perintah untuk memerangi kaum musyrik, lalu terjadilah perang Badar. Pada saat terjadi perang Badar, di saat itu Abul As, menantu Rasulullah ini, termasuk mereka yang ikut dalam perang Badar di bawah perintah daripada Abu Jahal. Jadi karena pada saat itu dikumpulkan semuanya, Abul As sebenarnya tidak ingin memerangi mertuanya, tapi karena pada saat itu terkumpul semua, maka dia harus ikut berangkat. Maka kita tahu yang terjadi perang Badar yang akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan ke depan. Tertawan 70 orang dari kaum musyrik. Di antara ke-70 orang ini terdapat nama Abul As bin Rabi'. Maka sebagaimana kebiasaan tawanan di masa itu, mereka menebus dengan harta mereka. Maka ternyata di antara harta yang dikirimkan dari kota Mekah terdapat 1 kalung yang Rasulullah sangat mengenalnya. Kalung ini adalah milik daripada istri Rasulullah, Khadijah, yang menjadi hadiah pernikahan putrinya Zainab. Dan kalung itu terselip di antara barang-barang yang ataupun harta tebusan terhadap tawanan perang yang dikirim oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka baginda Nabi melihat kalung ini dan tahu bahwasanya yang mengirim ini adalah anaknya Zainab untuk menebus suaminya Abul As. Maka baginda Nabi mengambil kalung tersebut, lalu memanggil Abul As, lalu mengatakan kepada kaum muslimin, aku meminta kepada kalian untuk membebaskan tawanan ini, dan kalungnya ini biar diberikan kepada anak beliau Zainab. Lalu kemudian Abul As dipanggil. Rasulullah mengatakan, wahai Abul As, engkau bebaskan dikarenakan permintaan dari putriku. Hanya saja nanti ketika kamu sudah kembali ke kota Mekah, maka antarkan anakku kembali kepadaku, karena Zainab tidak bisa berangkat hijrah. Maka Abul As mengiyakan, lalu berangkat. Rasulullah mengutus seorang utusan, berjanji dia bertemu di satu tempat, lalu Abul As mengantarkan istrinya Zainab, dan dibawa oleh utusan tadi menghadap Rasulullah SAW. Kaum muslimin rahimahumullah, Abul As dan Zainab adalah sosok yang dipisahkan karena keyakinan, namun pada dasarnya mereka masih saling mencintai. Maka Zainab pada masa itu sangat berharap agar suaminya kembali ataupun mengikut kepada dakwah Rasulullah SAW. Lama menunggu bertahun-tahun, namun ternyata hidayah itu belum juga datang. Hingga sampai kemudian sebelum Fathul Makkah, Abul As yang seperti biasa melakukan perjalanan dagang, maka kafilah dagangnya ini kemudian diperintahkan untuk di-stop, dihadang. Maka pada saat itu kafilah dagang ini tertangkap dengan harta titipan yang ada di dalamnya, namun Abul As berhasil melarikan diri. Yang menjadi masalah, dia adalah penanggung jawab harta tersebut. Dia bertanggung jawab. Maka pada malam harinya dia mengendap-endap masuk ke dalam kota Madinah, mengetuk pintu rumah istrinya Zainab, lalu mengatakan, wahai Zainab, berikanlah aku syafaat di hadapan ayahmu. Maka Zainab yang melihat kedatangan suaminya, pada saat itu baginda Nabi sedang sholat, lalu Zainab berteriak dari belakang, ya Rasulullah, sesungguhnya aku menjadi penjamin keselamatan Abul As bin Rabi'. Saat itu Rasulullah dengan sahabat sedang sholat. Maka Rasulullah
setelah salam bertanya kepada para sahabat, wahai para sahabatku, apakah kalian mendengar apa yang diucapkan oleh Zainab tadi? Maka para sahabat menjawab, ya Rasulullah, kami mendengar. Maka Rasulullah menyampaikan, wahai Zainab, kami menjadi penjamin siapa yang engkau jamin. Maka Rasulullah menemui para sariyah, pasukan yang menahan barang dagangan yang dibawa oleh Abu As tersebut, lalu mengatakan, jika kalian menginginkan boleh kalian bagikan, tapi jika kalian mau berbelas asih untuk mengembalikan barang dagangan tersebut. Maka mereka mengatakan, ya Rasulullah, Abu As, Zainab adalah keluargamu, bagaimana mungkin kami akan menyakiti keluargamu? Maka barang dagangan dikembalikan dan Abu As pun kembali ke kota Makkah. Pada saat sampai ke kota Makkah, Abu As mengumpulkan semua saudagar yang menitipkan barang dagangan tersebut, lalu semuanya dihitung, dikembalikan satu persatu. Lalu Abu As bertanya, apakah masih ada barang titipan yang tidak aku sampaikan? Maka mereka menjawab, semuanya sudah engkau sampaikan, sesungguhnya engkau adalah orang yang amanah. Maka Abu As berdiri dan mengucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Demi Allah, aku kembali ke kota Makkah ini tak lain dan tak bukan untuk mengembalikan barang titipan kalian, dan jangan sampai kalian mengatakan bahwasanya aku beriman kepada Muhammad dikarenakan aku takut ataupun aku mengharapkan barang harta kalian. Maka Abu As pun kembali menghadap Rasulullah dan mengucapkan keislamannya, lalu kemudian Rasulullah kembalikan dia kepada anaknya Zainab. Namun 1 tahun kemudian, Zainab yang sudah sakit-sakitan, setelah mendapatkan kebahagiaan yang lama yang tunggu-tunggu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan Zainab merasakan sedikit kebahagiaan di dunia dengan berkumpul kembali dengan orang yang dicintainya. 1 tahun kemudian Zainab wafat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan Zainab dengan orang yang dicintainya, dan nantinya insyaallah akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya di tempat yang terbaik. Zainab dan Abu As memiliki 2 orang anak. Anak yang pertama bernama Ali, dan Ali ini wafat pada saat usianya masih kecil. Dan yang kedua bernama Umamah. Umamah ini adalah cucu Rasulullah yang kalau kita lihat pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Qatadah yang menceritakan Rasulullah salat dengan menggendong seorang anak kecil. Nah, anak kecil itu adalah Umamah bintu Abu As, cucu Rasulullah dari anak beliau Zainab. Dan Umamah ini perempuan, bukan laki-laki. Umamah ini adalah seorang yang sangat beruntung karena mendapatkan didikan langsung dari baginda Nabi Muhammad SAW. Namun setelah itu ibundanya wafat. Kemudian 2 tahun kemudian ayahandanya Abu As dalam salah satu peperangan ikut berperang bersama Rasulullah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki Abu As ini menjadi seorang yang syahid, sehingga Umamah ini pun menjadi seorang yang. Kemudian setelah Umamah mencapai usia cukup dewasa, maka kemudian atas wasiat daripada Sayyidah Fatimah kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, di mana Sayyidah Fatimah ini yang sudah mengetahui bahwasanya dia akan dipanggil setelah wafatnya Rasulullah lebih cepat daripada suaminya, berwasiat kepada Ali mengatakan, ya Ali, jadikan Umamah sebagai istrimu. Dikarenakan Umamah ini sering sekali membantu Fatimah dalam mengasuh Hasan dan Husain, maka kemudian Ali menjalankan perintah wasiat daripada istrinya Sayyidah Fatimah dengan menikahi Umamah, yang kemudian Umamah ini hidup bersama Sayyidina Ali bin Abi Thalib sampai wafatnya
pasukan Abdurrahman bin Muljam yang terjadi di akhir kekhilafan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sehingga berakhirlah kisah daripada keluarga silsilah daripada anak Rasulullah Zainab bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita masih akan membahas tentang anak Rasulullah, 3 orang lagi anak Rasulullah, yaitu Ruqayyah, Ummu Kulthum dan Fatimah Zahra. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita anak yang saleh dan salehah yang dapat menjadi qurratu a'yun lana sebagaimana anak-anak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kekurangan. Pada Allah mengaku usi nafsi wa iyyakum taqullah wallahu fi kita akan ditarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.